Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dan pendengar serta pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin yang telah mempermudah kita untuk kembali melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini, dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu hakim yang tidak adil. Hakim yang tidak adil. Para jemaah sekalian, kalau kita berbicara tentang hakim dan dunia kehakiman, ya, memang kalau kita berkaca di zaman sekarang ini, banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi hakim, ya, karena memang pekerjaan di sana itu cukup menjanjikan sekali. Apalagi bagi calon hakim yang memang niat awalnya ingin berbuat nakal begitu, ya. Karena tidak semua orang yang ketika mereka ingin menjadi hakim, tidak semua niat mereka itu baik. Kita bukan memukul rata begitu, tapi ada beberapa oknum yang memang ketika mereka ingin menjadi hakim, mereka meniatkan itu untuk keburukan. Apakah untuk balas dendam, apakah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan benar salahnya ketika dia memutuskan suatu perkara dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit juga ada hakim yang ketika dia menjadi hakim, dia memang tulus dan jujur. Ya, dia memang tulus dan jujur dan ingin membela kebenaran serta menjunjung tinggi keadilan. Ya, prinsip itu harus senantiasa dijaga begitu. Kenapa demikian? Karena di dalam perjalanan ketika seorang hakim ya, mengucapkan sumpahnya, kemudian menjalankan tugas yang dibebankan di atas pundaknya, akan banyak sekali godaan-godaan yang akan menghampiri. Ya, dia akan berpotensi disuap, ya. Dia berpotensi akan digratifikasi. Jadi menjadi seorang hakim ini sebenarnya merupakan tantangan yang sangat berat sekali. Kenapa demikian? Pertama, niat yang baik itu bisa saja berubah karena ada hal-hal yang mengotori niat baik itu. Kemudian adanya ya kekhawatiran keliru di dalam memutuskan suatu perkara. Makanya sebagian dari para salaf itu ya, ketika mereka ditawarkan untuk menjadi hakim atau qadhi, ya, mereka itu menolak. Kenapa demikian? Karena memang menjadi seorang hakim ini bukan perkara yang mudah. Ini berat, memerlukan ilmu, ya. Karena kalau jika seseorang itu tanpa ilmu, kemudian dia duduk menjadi seorang hakim, maka dia akan merusak dari nilai-nilai keadilan yang seharusnya merata di tengah-tengah masyarakat. Dia akan menjadi sumber kerusakan di masyarakat dan dia akan menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat itu. Oleh karena itu memang ketika seseorang ini menjadi hakim, maka hendaknya dia dibekali dengan ilmu yang mumpuni, ilmu yang memadai, ya. Plus dia misalnya mendalami juga ilmu syar'i, ya. Maka hakim yang seperti ini perlu kita dukung, ya. Perlu kita dukung, ya, ketika dia niatnya ingin menegakkan keadilan, menjunjung tinggi rasa, menjunjung tinggi kebenaran, putusan yang ia berikan itu sama rata. Ya, tidak tajam ke bawah,
tidak tumpul ke atas sama rata. Sehingga ketika dia memutuskan suatu perkara, tidaklah ia putuskan kecuali dengan asas asas keadilan. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Qadin arafa al-haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Qadin arafa al-haqqa fajar muta'ammidan aw qada bi ghairi ilmin fahuma fin nar." Dua hakim di neraka, kata Nabi SAW, dan seorang hakim itu masuk surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dengan kebenaran itu ia memutuskan hukum, maka dialah hakim yang masuk surga. Sedangkan hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi sengaja menyimpang darinya, atau hakim yang memutuskan hukum tanpa ilmu, maka mereka berdua itulah yang masuk ke dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada tiga hakim. Satu hakim itu masuk ke dalam surga, tapi dua hakimnya itu masuk ke dalam neraka. Yang pertama, seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dengan kebenaran itu ia memutuskan hukum. Artinya hakim ini adalah hakim yang memegang teguh prinsip keadilan tanpa memandang. Ketika dia memutuskan suatu perkara, tidaklah ia putuskan kecuali berdasarkan kepada dengan fakta yang benar. Ya. Karena nanti akan kita temukan ada hakim yang keputusannya itu bergantung kepada suap yang diberikan kepadanya. Artinya putusannya itu basisnya suap. Ya, siapa yang paling besar menyuap, maka dia yang akan mendapatkan posisi putusan terbaik dari hakim. Ya. Namun seseorang yang kalah begitu di dalam memberikan suap, dalam artian orang itu lemah dari kalangan bawah, maka dia akan dijadikan pihak yang dirugikan dari putusan hakim itu. Karena memang faktanya memang ada hakim yang seperti itu. Dan banyak kita saksikan di media-media, banyak hakim yang ditangkap. Karena apa? Karena putusan mereka itu cenderung memenangkan ya, yang menyuap itu. Orang yang jelas-jelas salah menyuap hakim dan hakim memenangkan yang keliru begitu. Membebaskan dia dari tuntutan. Oleh karena itu ya banyak kita temukan ya, di berita di media-media massa ya banyak hakim yang ditangkap. Karena apa? Menerima suap. Suapnya itu basisnya, keputusannya itu basisnya hasil suap. Begitu. Ya. Apalagi misalnya hakim yang bertugas membahas sengketa pemilu misalnya. Maka itu akan datang berbagai ya besaran-besaran suap yang akan diberikan kepada hakim itu. Jika hakim itu lemah, maka akan mudah dia kemudian menerima suap itu. Tapi jika hakim itu kuat, artinya perlu bimbingan, perlu binaan terhadap dirinya, imannya kuat, kemudian dia memegang prinsip keadilan, dia mengingat sumpah yang ia ucapkan sebelum dia memikul beban yang berat di pundaknya itu, maka itu harus menjadi sebuah prinsip yang harus dipegang kuat. Ya, jangan sampai nilai-nilai suap yang diberikan itu menggoyahkan prinsip yang harus ia pegang. Ya, karena putusan itu berada di tanduknya, di puncak, di tangannya hakim, di palunya hakim begitu. Ketika hakim memutuskan, maka itulah putusan. Oleh karena itu seorang hakim ini memegang apa? Kedudukan yang sangat vital sekali dalam memutuskan sebuah perkara. Maka ketika hakim itu mengetahui kebenaran dan dia tidak memutuskan itu dengan sesuai dengan kebenaran yang ada, maka ia akan celaka. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika hakim itu memutuskan dengan putusan yang benar, maka hakim itu akan masuk surga karena hakim itu berusaha jujur di dalam putusannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada hakim yang tahu kebenaran, tahu akan fakta-fakta. Tapi apa yang terjadi?
dia sengaja menyimpang dari kebenaran itu. Ya, artinya hakim itu tahu siapa yang benar, siapa yang salah udah tahu. Tapi karena datang suap, akhirnya dia memenangkan yang salah dan mengalahkan yang benar. Maka kata Nabi SAW, hakim yang seperti ini, ya, akan masuk ke dalam neraka. Kemudian ada hakim yang memutuskan tanpa ilmu. Artinya hakim ini, ya, memutuskan dengan sembrono, ya, tanpa melihat kepada fakta-fakta dan bukti yang ada. Artinya dia memutuskan hanya dengan merem begitu, tanpa melihat kepada fakta yang ada. Maka kata Nabi SAW, baik hakim yang menyimpang dari kebenaran atau hakim yang memutuskan tanpa ilmu yang mumpuni, maka dia masuk ke dalam neraka. Karena apa? Di sini akan ada pihak yang dizolimi. Ya, di sini akan ada pihak yang dizolimi. Ini adalah tiga karakter kodi atau hakim yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, hakim yang memutuskan, ya, yang tetap memegang teguh prinsip keadilan. Artinya ketika dia memutuskan suatu perkara, maka dia memutuskan itu sesuai dengan perkara yang dibenarkan, dengan prinsip keadilan tentunya. Artinya orang yang benar meskipun kedudukannya lemah, orang yang dimarginalkan, orang yang terpinggirkan, dia menangkan itu dan mengalahkan orang yang bersalah meskipun kedudukannya itu tinggi, begitu orang yang ditokohkan. Ya, maka teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi Anda sampaikan, menjadi seorang hakim ini bukan perkara yang ringan. Seseorang itu dituntut profesional ketika menjadi seorang hakim. Dia harus mampu menganalisis kasus yang datang di mejanya, kemudian dia harus putuskan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ya, maka jangan sampai kemudian seorang hakim memutuskan suatu perkara, ya, itu tidak sesuai begitu. Apalagi sampai menzolimi pihak yang benar, maka hakim di sini adalah menjadi hakim yang zalim. Dan ini keras ancamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, finnar, di dalam neraka. Baik hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian menyimpang, dia mendukung kekeliruan karena mungkin ada faktor-faktor yang mendorong dia seperti suap dan lainnya, atau hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, sembrono. Maka dua hakim ini masuk ke dalam neraka. Sedangkan hakim yang sudah berusaha jujur, ya, berusaha jujur, maka insya Allah karena niatnya itu ingin jujur, ya, maka insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan ampuni kalaupun ia keliru. Ya, karena dia sudah berusaha jujur dengan semaksimal begitu. Bukan karena kesengajaan atau bukan karena tanpa ilmu dia berilmu, tetapi hanya keliru sedikit saja menganalisis sehingga meleset. Semoga Allah ampuni yang demikian. Ya. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang hakim atau qadhi, ya, maka adalah sebuah kewajiban untuk memutuskan suatu perkara dengan basis kebenaran, ya. Karena berlaku adil dengan mempertahankan nilai-nilai kebenaran ini yang Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan jemaah sekali. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Kata Allah, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, kata Allah, dari hukum yang diturunkan oleh Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ini Al-Maidah ayat 49.
diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu memutuskan itu keluar dari prinsip keadilan dan mengabaikan nilai-nilai kebenaran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah. Ya, dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan ini jelas sekali disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita agar kita berlaku adil dan berbuat kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita, menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini An-Nahl ayat 90. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbuat adil ini perintah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala Al-Adil, yang Maha Adil. Sehingga Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa berlaku adil, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Tidak boleh menzolimi orang kafir dalam masalah hak-hak mereka. Misalnya kita ada sengketa tanah misalnya antara muslim dan kafir. Jelas-jelas ternyata seorang muslim yang menzolimi orang kafir. Maka hakim ini tidak boleh memenangkan seorang muslim dikarenakan muslimnya. Akan tetapi dia harus berpegang pada prinsip keadilan. Kalau muslim yang salah, ya jelaskan bahwa yang muslim itu salah. Ya. Dan penuhi hak-hak orang kafir ini. Ya. Karena kita dalam prinsip-prinsip yang di luar, prinsip yang dalam masalah sosial tentunya, kita tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan, ya, kerjasama. Ya. Tidak boleh kita saling menzolimi. Adapun dalam masalah akidah, ya kita ya masing-masing lakum dinukum waliyadin. Adapun pada perkara yang sifatnya kebersamaan, yaitu tidak boleh kita saling menzolimi. Mentang-mentang kafir, kemudian dizolimi, diambil tanahnya, begitu. Ya. Padahal itu bukan dalam kondisi perang, begitu. Ya, sehingga kita tidak boleh menzolimi bahkan orang kafir sekalipun. Dalam kondisi aman, itu nggak boleh sama sekali. Oleh karena itu, ya, yang namanya berlaku adil, ini kadang-kala berat bagi sebagian kita. Apalagi bagi seorang hakim. Seorang hakim itu, ya, dia bukan hanya berhadapan dengan uang saja ketika dia akan memutuskan suatu perkara. Ya. Namun ketika dia memutuskan suatu perkara dengan prinsip keadilan, maka akan ada pihak yang berkuasa yang dipersalahkan kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menyerang sang hakim. Ini adalah resiko lain yang akan dihadapi seorang hakim. Oleh karena itu, jihadnya seorang hakim itu adalah mempertahankan kebenaran dan memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Itu jihadnya seorang hakim. Jangan sampai seorang hakim itu mengotori jihad itu dengan niat-niat yang kotor, memenangkan pihak yang keliru, ya, memenangkan pihak yang menzolimi, bukan memenangkan yang terzolimi, memenangkan yang banyak uangnya ketimbang masyarakat kecil yang dimarginalkan. Nggak bisa seperti itu. Makanya para hakim itu jihadnya adalah mereka membela kebenaran dengan prinsip keadilan. Harus memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Jangan sampai seorang hakim terperdaya dengan perkara yang bisa merusak daripada putusannya, yang bisa merusak daripada nilai-nilai keadilan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, itu menjelaskan bahwa hakim yang jahat adalah hakim yang tidak berhukum dengan keadilan dan syariat Allah, tapi malah melakukan kezaliman kepada manusia dengan putusan-putusannya. Ya, maka hakim yang zalim dengan putusannya maka dikategorikan sebagai pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para penguasa, para hakim ketika didatangkan kasus kepada mereka, mereka harus memutuskan perkara itu dengan kebenaran dan penuh rasa keadilan. Dan ini harus dan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah ini memerintahkan kita menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kita ya apabila menetapkan hukum di antara manusia, memutuskan hukum di antara manusia, supaya kita menetapkannya, memutuskannya dengan adil, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ini An-Nisa ayat 58. Ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa lidahnya seorang hakim itu, ya lidah seorang hakim itu berada di antara dua bara api. Sehingga dia menuju surga atau menuju neraka. Maka putusan seorang hakim itu akan menggambarkan ya kemana ia akan pergi ketika dia memutuskannya dengan kezaliman, maka berat konsekuensinya nanti di akhirat. Tapi kalau dia sudah berusaha menyampaikan, sudah berusaha memutuskan dengan baik, sudah berusaha mengkaji kasus yang diajukan dengan analisis yang kuat, gitu. Kemudian dia putuskan itu benar, maka akan berbuah pahala putusan itu. Meskipun setelah dia memutuskan itu, ya dia akan mendapatkan banyak sekali intimidasi, ancaman, dan macam-macam. Karena itu adalah konsekuensi ketika kita jujur, berlaku adil, konsekuensi. Ya. Tapi ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara, dia sudah menganalisis dengan ilmu yang ia pelajari, sudah analisis dengan semaksimalnya, tapi ternyata keliru karena ada meleset sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni itu. Karena di luar kemampuan seorang hakim. Ya. Tadi di awal-awal Ana sudah jelaskan ya jemaah sekalian bahwa banyak sekali para salaf, orang-orang terdahulu yang diminta oleh penguasa untuk menjadi hakim. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu menjadi seorang hakim itu bebannya berat. Menjadi seorang hakim itu bebannya berat sekali. Misalnya Imam Syafi'i ya, yang akan ditunjuk oleh penguasa di zaman penguasa Muslim. Apa yang beliau lakukan? Beliau nggak mau. Ya. Makanya ketika Imam Syafi'i ini mau ditunjuk sama Khalifah ya, Abbasiyah. Apa yang terjadi? Beliau jatuh sakit. Lalu beliau rahimahullah ini berdoa, ya Allah, kata, jika memang tugas menjadi hakim itu baik untukku, maka mudahkanlah. Tetapi jika tugas ini buruk, maka wafatkanlah aku. Lalu Allah pun ya menjawab doa Imam Syafi'i. Tak lama setelah itu apa yang terjadi? Imam Syafi'i pun wafat sebelum ia memikul amanah yang berat. Jadi para ulama dulu, ya, karena mereka tahu konsekuensi beratnya menjadi seorang hakim, mereka menolak. Ya. Karena ketika mereka menjadi seorang hakim, ya, putusan ya, putusannya itu menentukan nasib orang lain. Ya. Ketika putusannya itu benar, maka tegaklah keadilan. Tapi ketika putusan itu keliru, apalagi keliru karena disuap, maka ini berat sekali. Ya, ini berat sekali. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang hakim itu berat sekali. Ya. Karena faktanya di lapangan, ketika seorang hakim akan memutuskan suatu perkara, itu dia akan berat ketika akan menerapkan prinsip keadilan dengan berpegang teguh pada kebenaran, berat sekali. Karena jika diperlihatkan uang saja, ketika imannya tidak kuat, maka prinsip itu akan mulai goyang. Oleh karena itu menjadi seorang hakim itu membutuhkan ilmu yang kokoh,
kokoh, gitu, membutuhkan keteguhan hati dan keberanian, kekuatan, serta niat yang kuat. Ya, kalau hanya setengah-setengah niatnya, maka itu akan menjadi musibah bagi seorang hakim. Itu akan menjadi musibah, benar akan menjadi musibah. Ketika dia keliru di dalam memutuskan perkara, apalagi berdasar pada uang suap. Gitu. Bahkan juga banyak ya sebagian para ulama salaf yang memutuskan untuk hijrah, meninggalkan kota kelahirannya, meninggalkan negerinya. Karena apa? Karena menghindari jabatan hakim. Iya, karena jabatan hakim ini berat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad zubiha bi ghairi sikini." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diangkat, dijadikan hakim di antara manusia, di tengah-tengah manusia, maka sesungguhnya dia disembelih tanpa menggunakan pisau. Ya, Al-Imam As-Sindi rahimahullah menjelaskan makna dia disembelih tanpa menggunakan pisau. Apa kata beliau? Yang dimaksud adalah dia disembelih dengan penyembelihan yang berat. Karena kalau penyembelihan dengan pisau, misalnya untuk hewan sembelihan, itu mudah, hewan itu mati langsung. Tapi berbeda menyembelih tanpa pisau, itu sakitnya akan lama begitu. Tapi kalau pakai pisau, set, udah mati kalau kena urat-urat. Tapi kalau menyembelih tanpa pisau, gimana coba? Sakit yang luar biasa, lama begitu. Atau kata beliau, yang dimaksud adalah bahwa dia disembelih dengan penyembelihan yang tidak menyebabkan kematian fisik. Namun penyembelihan itu menjadikannya tidak mati dan tidak juga hidup. Karena bukan penyembelihan menggunakan pisau sampai mati. Ya, tetapi dia tidak selamat dari penyembelihan. Sehingga hidupnya itu tidak nyaman. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud bukanlah penyembelihan yang dikenal pada umumnya. Bukan penyembelihan di leher, bukan. Bukan secara harfiah. Tetapi itu hanya ungkapan kebinasaan agama. Ini hanya metafora saja. Bukan kebinasaan badan. Karena dia diuji dengan suatu kesusahan yang terus menerus dan penyakit kronis yang akan diikuti dengan penyesalan sampai hari kiamat. Ya. Oleh karena itu para mayoritas ulama, kebanyakan para ulama ini ya membawa makna hadis ya bahwa jabatan hakim itu seperti dia disembelih tanpa menggunakan pisau, maka ini merupakan celaan ya bagi pemangku jabatan hakim agar senantiasa menjauhinya. Artinya kalau tidak berkompeten, udah jangan jadi hakim. Karena memang bahaya menjadi seorang hakim itu luar biasa sekali. Coba antum bayangkan, ketika orang cerai misalnya, di tangan siapa? Di tangan hakim. Ketika memutuskan sengketa misalnya, di tangan siapa? Di tangan hakim. Semua di tangan hakim. Ketika hakim itu keliru, atau hakim itu memang, ya, oh kasihan begitu. Padahal keliru, padahal pelaku itu jelas salah begitu. Ternyata dia lebih kasihan kepada pelaku. Oh, dia menangkan si pelaku. Ini di luar prinsip keadilan. Ya. Oleh karena itu, menjadi seorang hakim ini bukan perkara yang ringan. Para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hakim ya memutuskan dan ternyata hakim itu berlaku zalim. Artinya dalam putusannya itu dia ternyata memihak kepada pihak yang keliru. Ya. Maka dalam hal ini jelas dia berbuat zalim dan jelas ancaman untuk hakim yang seperti itu. Tetapi ada kadangkala hakim yang benar memutuskan, benar dalam menganalisis, tapi keliru sedikit begitu. Sehingga ketika dia memutuskan itu tergelincir. Bukan sengaja,
Tapi ada hal-hal yang di luar kemampuan. Maka dalam hal ini, ya dia mendapatkan satu pahala. Tetapi ketika dia memutuskan satu perkara jujur, sejujur-jujurnya, transparansi, dan ternyata benar, maka dia dapat dua pahala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang hakim menghukumi lalu berijtihad dan benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi ketika dia berijtihad, ternyata keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Namun ingat, hakim itu ya mendapatkan pahala ketika keliru, dia sudah mengupayakan dengan semaksimal mungkin agar putusan yang dia ambil itu tidak meleset dan tidak merugikan pihak yang benar. Bukan hakim yang sengaja, tidak. Hakim yang sudah berusaha dengan semaksimalnya, tetapi qadarullah ternyata ada celah yang membuat dia dan ini tidak ia sadari dan membuat ia keliru dalam mengambil keputusan. Ya. Oleh karena itu, dalam peradilan itu, ya, tentu bagi seorang hakim, di sana terdapat perintah yang jelas, yang ma'ruf. Ya, seorang hakim itu mampu mencegah yang mungkar dan menolong orang yang terzalimi. Dan ketika dilakukan dengan maksimal, ya, dengan optimal, dengan analisis yang kuat, dengan ilmu yang mendalam, yang kokoh, yang mumpuni, dia benar, dapat pahala. Tapi ketika sudah maksimal keliru, dapat satu pahala. Ya. Muhammad Al-Khadami rahimahullah mengatakan, ilmu tentang peradilan dari sisi ilmu merupakan ilmu yang paling tinggi kedudukannya dan paling mulia. Ya, tempatnya agung dan ini tugasnya para nabi. Dengannya darah dapat terlindungi dan dengannya darah dapat ditumpahkan dengan hak. Kehormatan diharamkan atau dinikahi. Harta yang diserahkan ke pemiliknya atau dirampaskan dari yang berhak. Muamalah dapat diketahui mana yang boleh, mana yang diharamkan, mana yang dimakruhkan, mana yang disunahkan. Dalil tentang ilmu peradilan tidak seperti yang lain. Artinya semua keputusan itu berada di tangan hakim. Makanya tadi di awal sudah kita singgung ya. Seorang hakim itu harus memiliki ilmu yang mumpuni. Ini tugasnya para nabi loh sebenarnya. Ya. Makanya Muhammad Al-Khadami rahimahullah ini menyebutkan bahwa putusan hakim ini bisa melindungi darah seseorang. Ya, dan putusan hakim bisa membuat darah seseorang itu ditumpahkan dengan hak. Seseorang dihukum mati, siapa yang memutuskan? Hakim. Seseorang itu diharamkan atau boleh dinikahi, siapa yang memutuskan? Hakim. Harta, ya, misalnya sengketa tanah misalnya, tetangga dibawa ke meja hijau. Siapa yang memutuskan benar salahnya? Hakim. Jadi hakim itu memiliki peran yang sangat vital sekali di tengah masyarakat. Oleh karena itu para jemaah sekalian, ketika seseorang ingin menjadi seorang hakim, maka niatkan di dalam hati betul-betul niatnya adalah untuk ya meratakan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Ya, niatnya itu untuk jihad. Kalau niatnya untuk memperkaya diri, niatnya semata-mata mencari harta, maka dia akan mudah digoyahkan putusannya oleh suap-suap, oleh ancaman-ancaman. Putusannya akan dipengaruhi oleh isu-isu. Oleh karena itu menjadi seorang hakim bukanlah perkara yang mudah. Ya. Ibnu Qudamah kemudian mengatakan, dunia peradilan sangat berbahaya. Ya. Dosanya besar.
bagi siapa yang tidak menunaikan kebenaran di dalamnya. Oleh karena itu, para ulama salaf sangat menghindari jabatan-jabatan tersebut. Makanya dunia peradilan menjadi hakim ini beresiko dan sangat berbahaya sekali. Ya. Makanya banyak para ulama salaf yang menghindari jabatan tersebut. Tetapi tidak sedikit juga yang memilih untuk menjadi hakim karena memang ketika tidak ada lagi yang berkompeten, dipandang tidak ada lagi yang berkompeten gitu. Maka mau tidak mau dia harus menjadi hakim. Karena jika tidak ya nanti orang bodoh yang akan menjadi hakim begitu. Dan tentu kerusakannya akan lebih besar. Cuma yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW menjelaskan ya tentang hakim yang ketika dia memberikan putusan itu dia tidak memutuskan dengan prinsip keadilan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna Allah ma'al qadi ma lam yajur. فإذا جار تخلى عنه ولزيمه الشيطان. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya dan syaitan pun menemani. Ya, maka ini merupakan di antara salah satu gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu membersamai seorang hakim, di mana hakim itu adalah hakim yang jujur, memegang prinsip keadilan, dan Allah akan membersamainya selama dia tidak menyimpang. Ketika dia menyimpang, dia tergoda oleh godaan-godaan duniawi. Karena tadi seorang hakim itu godaannya berat ya. Maka ketika dia menyimpang karena godaan itu, Allah akan meninggalkannya dan syaitan yang akan menjadi teman. Oleh karena itu, para hakim hendaknya senantiasa waspada. Dan hendaknya melalui pekerjaannya itu, dia berjihad mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang lebih utama, dia harus bisa mengumpulkan pahala yang banyak dari beban yang ia pikul. Bayangkan ketika seorang hakim itu benar memutuskan suatu perkara, berapa banyak kebaikan yang akan ia dapatkan. Ya. Dan memutuskan berdasarkan syariat itu adalah kewajiban bagi seorang hakim. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita ketika menjadi seorang hakim atau bagi jemaah sekalian yang mungkin ada yang berniat menjadi hakim, ya, hendaknya diluruskan betul niat itu. Belajar dengan sebaik-baiknya. Pelajari syariat Allah. Pelajari koridor-koridor hukum yang berlaku. Jangan mudah tergoda oleh kenikmatan duniawi, gemerlap duniawi. Karena kalau mudah terpengaruh, maka Anda akan menjadi sumber kerusakan. Anda akan mencoreng keadilan dan Anda akan menjadi sumber fitnah di tengah-tengah masyarakat, di mana mereka menggunakan putusan Anda, di mana mereka menggunakan ketokan palu Anda di dalam mengambil sebuah tindakan. Jangan sampai setiap putusan yang keluar dari hakim itu menzolimi masyarakat, menzolimi rakyat, dan hendaknya tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan tetap berlandaskan kepada nilai-nilai kebenaran. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak